Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri atau bisa melakukan salat maghrib dengan berjamaah. Jemaah sekalian, kita lanjutkan bab al-halfu bi ghairillahi mahdhur. Jadi kalau kita bersumpah dengan selain Allah, dengan selain sifat-sifat Allah, itu mahdhur, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ketika kita bersumpah, berarti kita mengagungkan sesuatu yang kita sumpahi itu. Jadi yang kita buat sumpah itu seakan-akan sesuatu yang sangat agung. Karena itu kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, tidak boleh bersumpah dengan selain sifat-sifat Allah. Kenapa? Fa innahu yuhram al-halfu bi ghairi dzalika. Haram hukumnya bersumpah dengan selain Allah. Kenapa demikian? Li'annal halfa yaqtadhi ta'zimul mahlufi bihi. Karena ketika orang bersumpah itu menyebabkan kita itu mengagungkan yang kita buat sumpah itu. Padahal yang harus kita agungkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faman halafa bi ghairillahi, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, misalnya bersumpah dengan Nabi, atau bersumpah atas nama wali, atau bersumpah atas nama bapak, nenek moyang, atau bersumpah atas nama Ka'bah, atau yang selain itu, fa inna yaminahu la tun'aqad. Sumpah yang seperti itu tidak dianggap sumpah, wala kafarata alaihi idza hanafa, dan tidak perlu kena kafarat, tidak perlu kena denda seandainya dia itu melanggar sumpah, tapi wa asima bi ta'zimihi ghairillah. Orang yang bersumpah dengan selain Allah itu orang yang berdosa, asimun, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam adraka Umar radhiyallahu anhu fi raqbin wa huwa yahlif bi abihi. Nabi pernah mendapati Umar itu sedang naik kendaraan. Pada saat itu Umar bersumpah atas nama nenek moyangnya, atas nama bangsanya, atas nama kabilahnya. Fanadahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, ala innallaha azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Bukankah Allah Ta'ala itu telah melarang kalian untuk bersumpah atas nama nenek moyangmu, atas nama keluargamu? Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Siapa yang ingin bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah,
Atau kalau tidak bisa dengan nama Allah, hendaklah dia itu diam. Qala Umar, kemudian Umar berkata, fa wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha. Demi Allah, kata Umar, saya tidak pernah bersumpah atas nama nenek moyang sejak saya mendengar Nabi melarang hal itu. Jadi sejak itu umat berhenti total, tidak bersumpah atas nama kabilah, atas nama keluarga, atas nama kaumnya dan seterusnya. Wa sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan yahlif la wal Ka'bah. Ibnu Umar pernah mendengar ada orang yang bersumpah, ya, jadi sumpahnya menggunakan Ka'bah, wal Ka'bah, la wal Ka'bah. Faqala, kemudian orang itu ditegur oleh Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hai, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sesungguhnya dia itu telah melakukan kesyirikan. Jadi kalau kita bersumpah atas nama selain Allah, berarti kita melakukan salah satu bentuk kesyirikan. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena orang bersumpah itu mengagungkan yang disumpahi itu. Dan kalau kita mengagungkan sesuatu selain Allah, berarti kita mensekutukan Allah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi halfihi billata wal uzza falyakul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah di antara kalian dan dia dalam bersumpah itu menggunakan kata-kata Lata wal Uzza, maka gantilah, jangan menggunakan kata itu dan hendaklah berkata la ilaha illallah. Wa Nabi Dawud, man halafa bil amanati falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan dengan amanah, sumpah menggunakan jabatan atau apa yang dia sandang, falaysa minna, bukan termasuk golonganku. Jadi meskipun jabatan kita itu tinggi, tidak perlu kita jadikan untuk bersumpah, untuk meyakinkan orang. Saya ini Kapolri misalnya, yang lagi ramai sekarang, nggak perlu digunakan bersumpah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad. Janganlah kalian bersumpah dengan menggunakan atau dengan nenek moyang kalian, wala bi ummahatikum, jangan bersumpah juga dengan ibu-ibu kalian, wala bil andad, dan jangan bersumpah dengan menggunakan nama berhala kalian. Wala tahlifu illa billah, jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu illa wa antum sadiqun, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian itu dalam posisi benar. Kan banyak orang kadang sudah kepepet dia salah, tapi bersumpah tidak mengakui kesalahannya. Ada, ya. Atau untuk meyakinkan apa yang dia sampaikan, padahal dia tidak melakukan hal itu, dia menggunakan kata sumpah demi Allah. Demi Allah aku tadi yang mengangkati kursi, untuk supaya orang itu percaya. Padahal gak ngangkati beluas.
Ya, nah itu berarti nanti masuk dalam pembahasan al-yaminu al-ghamus. Al-yamin al-ghamus, ya, sumpah yang seperti itu, sumpah bohong itu memang tidak ada kafaratnya. Tapi ancamannya adalah neraka jahanam. Memang tidak di kafaratnya sumpah itu apa sih, Pak? Kalau orang itu bersumpah ternyata sumpahnya tidak dilakukan, melayani sumpahnya itu apa? Yang pertama memberi makan 10. It'amu asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Atau membelikan pakaian, memberi pakaian 10 orang miskin. Satu ringan nukono seko bungkusan paling pakaian paling enggak itu baju satu berapa enggak? Sak murah-murahnya oleh ta 10.000. Ya. Atau kalau enggak itu memerdekakan seorang budak. Dan kalau 3 itu tidak bisa dilakukan, dalam Al-Quran dikatakan, ya, fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Jadi senang bersumpah kok dilanggar sumpahnya, nah itu nanti kena hukuman, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau membelikan pakaian, atau memerdekakan budak, atau puasa 3 hari. Kenapa kok Allah itu bersumpah atas nama makhluknya? Kita kan tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Tapi dalam Al-Quran itu banyak sumpah-sumpah, wasyamsi wa duhaha wal fajri, dan masih banyak lagi. Ya. Kana al-arabu yahtamuna bil kalami al-maqdu' bil qasam. Orang Arab itu memperhatikan ucapan yang diawali dengan sumpah. Jadi Quran itu juga dalam rangka untuk menyesuaikan kondisi masyarakat Arab saat itu. Kalau ada sumpah, omongan diawali sumpah itu menurun. Ya. Orang yang bersumpah ketika mengawali omongannya itu dalilun ala azmatil ihtimami bima yuridu an yatakallama bihi. Di samping supaya pendengar masyarakat Arab pada saat itu memperhatikan orang yang ngomong kok diawali dengan sumpah, itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan itu sangat penting. Bahwasanya aqsam wa annahu aqsama liu'akkida kalama. Orang yang bersumpah itu untuk menguatkan ucapannya. Ya. Nah, misalnya Allah berfirman wal Qur'anil Majid. Bersumpah dengan Al-Qur'an. Wal laili idza yaghsha wasyamsi wa duhaha. Apa hikmah di balik itu? Faqad aqsama subhanahu wa ta'ala bil Qur'an. Untuk apa kok Allah itu bersumpah dengan Qur'an? Li bayani annahu kalamullahi haqqan. Allah bersumpah dengan menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan bahwasanya kalamullah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hak. Wa bihi kullu asbabis sa'adah, dan Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan di dunia, sumber kebahagiaan di akhirat itu Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bahagia jamaah sekalian, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, kita baca Al-Quran dan kita amalkan apa yang kita baca. Wal hathu
ala ta'ammuliha, dan kita dianjurkan untuk memahami apa yang kita baca, ya, supaya kita bisa melakukan. Wa aqsama bil malaika, Allah juga bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan malaikat. Kenapa kok Allah bersumpah dengan malaikat? Libayani annahum ibadullahi khadi'una lahu, untuk menunjukkan, untuk menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang khadi'una lahu, yang patuh, yang tawadhu, yang nurut semua perintah Allah. Walaisu bi alihatin yu'badun, dan malaikat itu bukanlah Tuhan yang disembah. Jadi Allah itu bersumpah dengan malaikat, ya, menunjukkan bahwasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada perintah Allah. Allah juga aqsama bisyamsi wal qamari wan nujum. Kenapa Allah bersumpah atas nama menggunakan kata syams, menggunakan kata qamar, menggunakan kata nujum? Lima fiha minal fawaidi wal manafi. Allah bersumpah atas matahari, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan nujum, ya, wan najmi idza hawa, bersumpah dengan nujum. Kenapa? Karena fiha fawaidun wal manafi. Matahari itu banyak faedah dan manfaatnya, begitu pula bintang dan bulan. Wa anna taghayyaraha min halin ila halin yadullu ala huduthiha. Berubahnya matahari atau berbedanya matahari itu menunjukkan bahwasanya matahari atau bulan atau qamar atau nujum itu adalah sesuatu yang baru, hudus. Kalau dia itu sesuatu yang baru, berarti ada yang menciptakan. Dan berarti yang menciptakan itu adalah lebih maha besar daripada matahari, maha besar daripada. Fala yasihhu al-ghaflatu an syukrihi wa tawajjuh ilaihi. Karenanya kita tidak boleh melupakan Al-Khaliq itu, dan kita senantiasa mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah itu. Allah juga bersumpah dengan Ar-Rih, Wat-Tur, wa kitabim mastur wal qalam. Ya. In anna dzalika kulluhu min ayatillah. Kenapa kok Allah bersumpah dengan Ar-Rih, angin, dengan At-Tur, dengan Al-Qalam, dengan Was-Sama'i Dzatil Buruj? Karena semua itu menunjukkan tanda kebesaran Allah, allati yajibu at-tawajjuh ilaiha. Artinya yang berhak bersumpah atas nama makhluknya itu hanya Allah. Dan Allah punya rahasia, kenapa kok Allah bersumpah atas nama makhluk-makhluk itu? Sedangkan kita sebagai manusia tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kalau kan dalam Quran ada was-sama'i, ada was-syamsi, masa aku gak oleh? Tidak. Ya, kita tidak boleh bersumpah. Di Quran kok boleh, itu hak prerogatif Allah. Itu hak prerogatif Allah untuk bersumpah atas makhluknya. Kita tidak boleh. Amma nahnul bashar fala yasihhu lana. Sedangkan kami sebagai manusia, kita ini fala yasihhu lana an nuqsima illa billah. Kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. Kalau Allah itu hak prerogatif Allah. Kita ada aturannya sendiri. Kita tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah. Nah, syarat-syarat yamin itu apa? Syarat-syarat sumpah itu
Di antaranya adalah al-aqlu wal bulughu wal islam. Syaratnya adalah orang itu berakal. Jadi kalau anak-anak bersumpah, dia belum berakal loh, atau orang gila sumpahnya tidak dianggap. Wal Islam, orang Islam, berarti orang kafir gak bisa bersumpah. Orang kafir tidak bisa bersumpah. Bagaimana dia bersumpah wong Tuhannya? Beda, ya. Fa'in wa imkanil barri wal ikhtiyar fa'in halafa mukrahan lam tunaqad yaminuhu. Dan termasuk syarat sumpah itu, artinya sumpah itu dianggap sah atau tidak, orang itu dalam keadaan bebas apakah dia mau bersumpah atau tidak. Artinya kalau ada orang dipaksa untuk bersumpah, maka sumpahnya orang yang terpaksa itu tidak dianggap. Kan ada orang penetapan bukan Joko, ya, dan dipaksa kamu harus bersumpah. Orang yang dipaksa untuk bersumpah, ya, itu sumpahnya tidak dianggap. Misalnya orang dituduh melakukan atau dipaksa untuk bersumpah bahwasanya dia itu telah melakukan sesuatu, ya. Kemudian dia itu melakukan sumpah, maka sumpahnya itu la tunaqad, tidak dianggap atau tidak sah sumpahnya orang yang dipaksa untuk bersumpah. Nah, ini ada pembagian atau macam-macam sumpah. Tanqasimul aymanu aqsaman thalatha. Sumpah itu ada 3 macam. Yang pertama al-yaminul laghu. Sumpah yang main-main. Yang kedua al-yaminul munaqadah. Nah, ini sumpah yang nanti kalau tidak dilakukan itu kena kafarat, ya, yang kedua ini, yaitu al-yamin al-munaqadah. Yang ketiga al-yaminul al-ghamus. Sumpah al-ghamus. Sumpah ghamus itu sumpah palsu atau sumpah dusta. Jadi sudah bersumpah atas nama Allah tapi dia itu bohong. Apa yang diucapkan itu tidak benar. Al-yaminul lahu, misalnya kan kadang orang itu latah. Di masyarakat tertentu itu gampang, wallahi belum makan, wallahi belum makan. Oh, ngomong belum makan, enak ditambah ya Allah, wallahi bareng. Ya. Nah, itu namanya al-yamin al-ghamu, al-yamin al-lahu. Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Baqarah, ya, 225. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi yang pertama al-yamin al-lahu, sumpah yang apa ya, dia itu biasa latah. Jadi tidak sumpah. Wallahi turun mangan, wallahi wis mangan, wallahi turun ngombe. Turun ngombe ngene kok ada wallahi bareng. Ya. Tapi itu sudah latah. Fa'an as-sayyidah Aisyah ummul mukminin qalat, Aisyah meriwayatkan tentang nuzulnya atau turunnya ayat la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menganggap ucapan atau sumpah lahwi itu sebagai sumpah. Ya. Ayat ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab pada saat itu biasa mengucapkan la wallahi, bala wallahi, kalla wallahi. Rawahul Bukhari.
Apakah itu termasuk sumpah yang dimaksud atau sumpah al-munaqadah? Bukan. Ya, tapi itu adalah latah saja. Jadi kata Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum, Allah itu tidak menganggap sumpah yang laghun itu sebagai sumpah. Tapi Allah itu menganggap sumpah yang munaqadah itu adalah sumpah yang sampean betul-betul sadar, tidak latah, dan sampean sumpah itu untuk meyakinkan sesuatu yang ingin sampean yakinkan. Apakah sampean ingin menghadang tuduhan orang kepada sampean yang tidak sampean lakukan, kemudian sampean bilang wallahi saya tidak melakukan? Atau untuk meyakinkan sesuatu yang besar, demi Allah saya melihat orang ini karena sampean sebagai saksi? Ya. Nah, kalau sumpah itu kemudian dilanggar, maka fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Dendanya sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maksudnya min awsati ma tut'imuna ahlikum itu adalah makanan yang sampeyan berikan kepada 10 orang miskin tadi itu adalah makanan yang biasa sampeyan makan. Jadi ojo, misalnya biasa sampean mangane sego enak gitu. Oh gitu tuh kok ana sego toko karak ngono. Ya ndak boleh. Ya. Nasi aking. Mosok mangane sego raja lele untuk menebus iki nasi aking dikenong. Ya. Catat. Pemerintah ya. Kiswatuhum, atau memberikan pakaian mereka. Tambah larang ini 10 setel atau 10 baju. Tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Nah, kalau 3 pilihan di atas itu tidak bisa, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum. Itulah denda atau kafaratnya sumpah kalian idza halaftum, kalau kalian itu bersumpah dan dilanggar. Wahfadhu aymanakum, jogohon sumpahmu. Artinya kalau kita bersumpah itu pegang erat-erat. Hukumnya sumpah al-laghwu annahu la kafarata fihi wa la mu'akhidata alaihi. Mu'akhadata alaihi. Jadi tidak ada denda, tidak ada apa. Latah saja dia itu. Kecuali kalau meskipun dia latah tapi waktu itu niatnya sumpah, betulan. Nah itu. Jadi dia kan latah memang. Dia sumpah. Pada saat itu memang dia itu betul-betul sumpah. Sumpah yang diniatkan betul-betul itu ya tidak masuk dalam al-yamin al-laghu, tapi al-yamin al-munaqadah. Yang kedua al-yamin al-munaqadah. Al-yamin al-munaqadah hiya al-yamin allati yaqsiduha al-halif wa yusammimu 'alaiha. Jadi sumpah yang munaqadah itu ya sumpah yang memang diniatkan oleh orang yang bersumpah. Fahiya yaminun munaqadatun maqsudatun wa laysa laghwan. Jadi bukan termasuk yang lahu, bukan termasuk yang latah tadi, ya. Sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Wa qila al-yamin al-munaqadah hiya ay yahlifa ala amrin minal mustaqbal aw yaf'alahu aw la yaf'ala. Ada yang memberi definisi yamin al-munaqadah. Sumpah munaqadah itu adalah orang yang sumpah pada suatu hal yang akan yang di masa yang akan datang, bahwasanya dia akan melakukan hal itu atau tidak melakukan hal itu. Ya, ya seperti misalnya sumpah
aku gak mangan bakso misalnya. Ya. Berarti kalau dia itu makan bakso, ya, berarti dia harus membayar kafarah. Ya, seperti kemarin yang saya kasih contoh. Kalau ada orang bersumpah begini, demi Allah aku gak mangan, misalnya gak mangan daging. Terus tiba-tiba mangan iwak kakap. Nah, sumpah betul ini. Melanggar apa betul ini? Sumpah aku gak mangan daging, tapi mangan kakap. Sumpah betul. Nah, itu dikembalikan kepada urf atau adat. Masyarakat situ kalau menyebut ikan itu dagingnya atau enggak? Ya. Kalau masyarakat situ daging ya daging, iwak ya iwak. Meskipun makan iwak ya berarti enggak makan daging. Meskipun situ pangan ya dagingnya tak apa nih. Ya. Itu dikembalikan kepada uruf atau ada. Soalnya Gresik itu tahu itu iwak. Iwak apa? Iwak tahu. Masa tahu itu iwak? Ya. Tapi kalau ada orang saya bersumpah aku gak mangan iwak. Terus mangan tahu. Sumpah enggak? Ini Gresik sumpah. Karena di Gresik itu tahu itu iwak. Tapi mungkin kalau di Surabaya enggak kali. Tahu ya tahu. Ya. Tahu itu bukan iwak. Nah, yang kedua ini yang munaqadah. Yang kedua ini yang kalau dilanggar itu dia harus membayar denda. Nah, yang ketiga al-yamin al-ghamus, ya, yaitu sumpah bohong. Sumpah dia atas nama Allah, tapi dia itu berbohong dengan sumpahnya. Nah, sumpah ghamus ini memang tidak ada dendanya, tapi wahiyya kabiratun min kabairil ismi, termasuk dosa besar. Pokoknya lah gak didendo, iya gak didendo. Tidak kena puasa 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin atau memerdekakan budak atau membelikan pakaian 10 fakir miskin, tidak. Tapi orang yang bersumpah dan berbohong dengan sumpahnya itu, ingat bahwasanya yamin al-ghamus itu adalah kabiratun minal kabair. La kafarata fiha, memang tidak ada kafaratnya. Li'annaha a'zam min an tukfar. Karena dosanya lebih besar daripada sekedar dibayar kafaratnya. Dan kenapa disebut yamin al-ghamus? Karena orangnya yang bersumpah tadi dan dia berbohong dengan sumpahnya itu, ya, itu kalau tidak bertaubat seakan-akan sumpahnya itu menenggelamkan dia di dasar neraka jahanam. Khamasa itu kan tenggelam. Jadi dengan sumpahnya yang bohong itu membuat dia tenggelam di neraka jahanam. Karena itu orang yang sumpah al-ghamus itu wajib bertaubat. Ya, wajib bertaubat dengan taubatan nasuha dan tidak ada denda atau kafaratnya. Ada satu hadis lagi, ya, rawahu Ahmad wa Abi Hurairah radhiyallahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun laisa lahunna kafarah. Ada 5 yang tidak ada kafaratnya. Yang pertama asyirku billah. Syirik kepada Allah tidak ada kafaratnya. Tapi dosanya luar biasa. Gak perlu kafarat, gak bisa dikafarati, gak cukup. Ya. Kalau ditukar dengan kafarat gak cukup syirik kepada Allah itu, makanya gak perlu kafarat. Wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin, pembunuh orang yang tidak bersalah itu juga gak kena kafarat. Karena sudah jelas. Jahil. Ya.
Yang ketiga, wabahtu mu'min, orang yang menfitnah orang mukmin. Wa yaminun sabiratun yaqta'u biha malan bighairi haqqin, dan sumpah dusta dalam rangka untuk menghai hak orang lain. Jadi dia bersumpah atas nama Allah, ikut tanah nggonku, ya, peninggalan bapak-bapakku biyen, nenek moyangku itu nggonku tanah tambahku, terus sumpah atas nama Allah. Nah, itu termasuk orang yang nggak perlu kafarat, tapi dia itu termasuk melakukan dosa besar. Oke. Ada yang ditanyakan, barangkali satu pertanyaan, silakan. Sumpah pocong. Ya, ini orang mati aja dipocongi dhisik lah. Masa orang mati harus dipocongi gitu. Saya mocongi ya dipocongi dhisik. Jadi tidak ada dalam Islam sumpah pocong. Saya nggak tahu. Saya berusaha mencari sumbernya itu konjur enek. Ya. Jadi mungkin orang itu ditakuti dengan pocong gitu ya. Terus mari ngono sumpahnya itu dianggap, ucapannya dianggap itu benar gitu. Karena dia itu dianggap takut dengan pocong. Nih kon gak jujur engko dipocongi ya, kayak pocong gitu loh. Ya, tapi sekarang orang itu kan gak dipocongan kok. Ya, gak dipocongan, kuburan kanggo guyonan. Ya kan? Ini sore itu loh, orang mati, ya dipocongi. Tapi yang diuri kanggo guyonan. Nang ya? Mati pocong gak usah iki. Gak mati blas. Nah, sumber nih gak ngerti saya dari mana sumpah pocong itu. Tapi kok menjadi kebiasaan di masyarakat kita, ya. Nah, jadi sampean kalau ada tetangganya ngajak sumpah pocong gak usah. Durung mati aja dipocong dhisik. Ya. Nah, jadi nggak ada tuntunan, nggak ada dasarnya. Kenapa kita melakukan hal yang tidak ada dasarnya di dalam ajaran kita? Ya. Ya. Yang jadi sumpah, kita sumpah, so aku kamangan daging, ya. Ternyata kemudian makan daging, ya. Nah, ketika sampean menyalahi sumpah itu, sampean harus bayar kafarah tadi. Nah, bagaimana caranya untuk lapo aku minggu sumpah ya, padahal daging gue enak. Nah, meniki dilungkas pria kurban pisan, pakai daging. Lapo aku sumpah itu. Nah, ketika sampean sudah membayar denda tadi itu, ya jangan ada niatan sumpah lagi untuk tidak makan daging. Terus gak usah ngomong, terus bisa niki wae aku sumpah gak mangan daging. Terus gak perlu ngono juga. Ketika sampean membayar denda sumpah itu, sampean berarti sudah kembali, ya. Nah, gak usah sumpah-sumpah sing ngono iku. Pemane arepe Idul Adha, gak mangan daging tapi mangan pentol, apa doae pentol ya ana dagingnya, ya. Sekali kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.